Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Thumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda Keranggan Permai kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini disertai dengan hujan rintik-rintik sejak tadi malam ya. Kita masih dikuatkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kelihatannya agak berkurang karena hujan ya? Enggak. Kelihatannya enggak tahu. Karena sebagian karena hujan ya. Baik. Hadirin rahimakumullah. Kita hari ini membahas bab 9 ya, hukum menghiasi masjid dari buku Fikih Masjid ya. Ada 5 hadis yang ingin saya sampaikan dalam masalah ini. Yang pertama, hukum menghiasi masjid ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghiasi masjid dengan emas, dengan perak ya, dengan kaligrafi yang mengganggu, ada kata-kata yang mengganggu konsentrasi orang sholat, hukumnya makruh. Bukan hanya perhiasan, apa saja yang mengganggu, termasuk suara ya, termasuk gambar, termasuk apa juga hukumnya makruh. Karena ilahnya dalam usul itu ilahnya, alasannya adalah mengganggu. Setiap yang mengganggu itu hukumnya tidak boleh, bisa haram, bisa makruh. Jadi kalau fikih itu mencari sebabnya apa, ilahnya apa, tujuannya apa. Karena sholat itu tujuannya bisa fokus. Termasuk kemarin pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang anak-anak yang ke masjid. Itu tergantung. Kalau anak-anaknya mengganggu berarti makruh, bisa haram. Kalau tidak mengganggu hukumnya boleh. Jadi ilahnya itu mengganggu konsentrasi. Dan di antara dalilnya ada 5 dalil. Ada 5 dalil. Yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bitasyidil masajid." Saya tidaklah diperintahkan untuk tasyid, membangun, mempermegah masjid. Qala Ibnu Abbas berkomentar, la tuzahrifannaha kama zahrafat al-yahudu wan nasara. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya nanti kalau Rasulullah sudah wafat di akhir zaman di tahun 2025 ya, sungguh kalian akan menghiasi masjid-masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. HR Abu Daud, hadisnya hasan ya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi pada hadirin rahimakumullah, untuk tambahan bahwa banyak hadis-hadis yang menyatakan seperti ini. Maksudnya prediksi masa depan. Seperti sebenarnya adalah hadis
Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Sejengkal demi sejengkal, sibran bi sibrin, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta idza dakhalu juhra dhabbin, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, maka kalian juga akan mengikutinya, taklid buta terhadap orang-orang sebelum kita. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Faman idzan, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, salah satu kita mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani adalah ini, tasyidul masajid, membangun masjid megah-megah. Sekarang kita lihat pada rahimakumullah bagaimana masjid-masjid sekarang megah-megah. Alhamdulillah kita ya disuruh mengisi di beberapa masjid yang megah-megah itu. Kemudian juga bukan mengisi, kunjung menghadiri akad pernikahan di beberapa masjid itu. Masya Allah, masjidnya megah banget, tapi nggak ada isinya. Masih mendingan Nurul udah nggak terlalu mega, ya mega dikit tapi nggak ada apa-apanya. Jamaahnya banyak kayak gini, banyak jamaahnya banyak ini. Itu jamaahnya paling 12, 15. Orang ke situ banyak banget Pak yang datang ke masjid, bukan datang ke masjid, datang ke samping masjid banyak, ratusan untuk selfie. Untuk selfie, untuk jalan-jalan, ya, jajan, nggak jauh-jauh dari sini, tinggal lurus aja. Lurus agak jauh sedikit, ya nggak terlalu jauh, terus, belok kiri. Itu jamaahnya memang rata-rata dari orang umum di pinggir jalan. Jadi ya ke situ cuma bawa keluarga, terus di luar banyak jajan, maksudnya banyak kuliner, ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan, ya, ada strategi bagaimana caranya. Memang masyarakat kita DKM-nya bagus, cuma masyarakatnya aja yang tidak bagus. Mengajak bagaimana caranya, yuk ke masjid. Kita antara sholat maghrib dan isya itu paling ya mereka sholat maghrib agak banyak, ya seperti inilah maghrib, padahal masjidnya lumayan besar dan bagus banget, luarnya yang bagus, ya, dalamnya bagus juga tapi nggak terlalu besar. Itu pada doa rahimakumullah bis maghrib lumayan banyak. Nanti ketika pada maghrib sampai isya ada kajian tentang hukum-hukum sholat, tentang fikih, pada kabur semuanya, tinggal 12, 15, ya itu pun setengahnya pengurus, setengahnya lagi mungkin keluarganya pengurus. Jadi yang jalan-jalan tadi ya keluar jalan-jalan, ya di luar lagi ngobrol dengan keluarganya lagi, makan minum. Nanti yang sholat maghrib itu, yang datang isya itu nggak sampai setengahnya. Jadi sholat maghrib jauh lebih banyak dibanding sholat isya. Pada masjidnya bagus. Dan nanti pada hadirin rahimakumullah, orang yang di situ itu masjidnya udah tutup, masih di situ. Masih jajan, masih makan sampai tengah malam. Luar biasa, ya. Lah itu maksudnya pewakifnya itu sebenarnya bagus tujuannya. Cuma karena saking indahnya masjid itu, banyak orang tertarik bukan untuk sholat, banyak orang tertarik untuk selfie dan untuk kuliner. Ada rahimakumullah. Lah itu namanya tasyidul masajid. Ya. Ya, masjidnya indah tetapi jamaahnya sedikit. Dan itu di akhir zaman. Bukan hanya satu, ada satu lagi, ada beberapa masjid yang saya datang ke situ, ya, sebagai pembawa ceramah, ya. Yang satu sebagai, ya, tamu untuk datang ke pernikahan dan sejenisnya.
Itu lebih dasar lagi yang satu itu. Tapi hampir mirip-mirip, dan sekarang banyak banget masjid yang bentuknya seperti itu, arsitekturnya bagus tetapi jamaahnya sedikit. Tapi ada juga masjid yang indah bagus, jamaahnya juga banyak. Karena ini seimbang ya. Biasanya dari warga kalau seperti itu. Kalau masjid-masjid yang kosong itu biasanya karena donaturnya tunggal, satu orang bangun masjid bagus, maka nggak ada warganya. Memang dari awal nggak ada warga di situ, sehingga tanggung jawab untuk memenuhi masjid, memerlukan masjid itu tidak ada. Karena apa? Dibangun satu orang. Jadi makin kita lanjutkan. Jadi itu memang ramalan ya Rasulullah SAW di akhir zaman. Disebutkan di dalam Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud itu buku Sarah Sunan Abi Daud ya. Al-Khattabi berkata, tasyid artinya meninggikan bangunan dan memperluasnya. Nggak usah jauh-jauh para hadirin, Masjidil Haram dan Masjid Madinah itu termasuk masjid yang paling mewah di dunia. Kalau itu mungkin tujuannya baik, tujuannya kenyamanan jamaah haji dan memang terpakai. Coba kalau Masjidil Haram nggak ada AC-nya, Masjid Madinah nggak ada AC-nya, nggak ada karpetnya, nggak terawat, pasti jamaah haji terlunta-lunta. Pasti jamaah haji banyak yang berkurang karena masjidnya nggak nyaman. Jadi kalau yang di Masjidil Haramain itu masih bisa ya kita benarkan karena memang tujuannya baik, walaupun tidak mesti semewah itu, tidak mesti mewah. Jadi harus dibedakan Pak, mewah dengan besar beda. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya masjid, kalau bisa punya rumah yang besar, punya kendaraan yang besar yang muat orang banyak. Kalau kita bisa perlu bis, minibus itu ya, karena ada beberapa jamaah ya dari samping itu dulu pernah ibu-ibu datang ya ke rumah itu membawa mobil yang muatnya berapa itu 22 penumpang. Jadi kan bagus itu, yang punya mobil itu berarti bermanfaat, pahalanya banyak karena mampu menampung lebih dari 15 penumpang, ya kan, daripada mobil yang isinya cuma satu kursi. Itu ada itu mobil mewah banget, bisa dibuka itunya atapnya itu isinya cuma satu orang. Harganya 7 miliar 8 miliar itu ya ngapain kan, cuma mendingan beli mobil yang isinya 15 orang, harganya murah ya, kayak angkot, kayak bis Kopaja. Kalau itu kita bawa diisi banyak ke pengajian, sekarang ke book fair, kemana bawa santri, bawa bapak-bapak ibu-ibu yang mau kemana, bermanfaat. Jadi asas itu asas manfaat, tidak mesti mewah, tapi menampung banyak. Begitu juga rumah itu tidak harus mewah banget. Sekarang udah demen itu rumah-rumah mewah. Bapak kalau tahu rumah-rumah artis itu, masya Allah Pak, gedung-gedung itu, saya sudah banyak melihat rumah-rumah itu. Ya, bentuknya apa, punya siapa, tapi nggak kunjung Pak, cuma lihat dari jauh. Itu tahu dalamnya apa gini. Astagfirullahaladzim, ada seorang artis, bahkan mungkin public figure itu ada ya, dia rumahnya kayak istana gitu, tiba-tiba terakhir ditangkap karena korupsi nikel atau apa itu. Rumahnya 3 tingkat, dalamnya ada kolam renang, tengahnya ada kolam renang, padahal cuma hidup sendiri. Ternyata itu hasil dari korupsi. Rumahnya mewah Pak. Rumah mewah untuk apa? Kecuali kalau rumahnya besar, kemudian untuk pengajian, untuk taklim, untuk menampung anak-anak tahfidzul Quran, anak yatim, itu baru boleh dan baru sunnah seperti itu. Jadi sunahkan masjid besar, disunahkan mobil besar, rumah besar untuk menampung orang ya. Untuk sholat berjamaah, untuk pengajian, untuk menampung orang-orang musafir. Ada juga seorang artis yang baik Pak, sekarang jadi bupati di suatu daerah, di pejabat, itu bagus Pak. Jadi ada
di dalam rumah itu ada tempat-tempat untuk tamu. Jadi kalau tamu datang diberi tempat-tempat sendiri, ada kamar-kamar sendiri kayak hotel itu. Subhanallah. Dan beberapa saat yang lalu saya kunjung ke sebuah rumah nggak jauh dari sini. Itu rumahnya besar banget kayak hotel, tapi nggak mewah, besar aja. Ternyata untuk rumah tahfidzul Quran diwakafkan. Luar biasa itu ada Quran. Lah jadi intinya bukan indahnya, bukan mewahnya, tapi fungsinya, manfaatnya untuk apa? Tasydid di sini artinya meninggikan bangunan dan memperluasnya dengan biaya yang berlebihan yang tidak diperlukan. Ya. Sedangkan makna zahrafa artinya menghiasi. Ada dalam surat Zuhruf, surat ke-43. Surat Az-Zuhruf, surat perhiasan. Di situ dituliskan awamay yunassa'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah perempuan yang suka berhias, suka pakai hiasan, suka pakai kalung, pakai gelang emas dan sebagainya, itu dijadikan sebagai anak Tuhan gitu kan? Padahal dia kalau berdebat pasti kalah dan sebagainya. Itu disebutkan di situ Pak, apa namanya? Surat Zuhruf, ya, surat perhiasan. Ya, apakah orang-orang suka sekarang rumahnya dihias-hiasin? Ya, itu disebutkan dalam surat itu. Jadi Zuhruf itu surat ke-43 artinya hiasan. Dikatakan zuhur itu emas. Ya. Kemudian kalimat ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang manusia berhias dengannya. Ya, adalah kemakulah. Ya. Mula Ali Qari mengatakan menghiasi masjid adalah bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau mampu, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudara kaya bisa aja bilang, wah Abdurrahman bin Auf tingkat 3 masjidnya diberi hiasan, diberi lampu hiasan yang alhamdulillah ini nggak ada lampu hiasannya. Ini ada lampu hiasan sabluk itu besar itu di hiasan yang tengah itu kadang ada yang ambruk loh Pak, jebret putus blek kena jamaah, naudzubillah min dzalik. Apa fungsi lampu hiasan yang harganya puluhan juta? Alhamdulillah Nurul Huda tidak beli lampu itu karena nggak ada dana. Jadi nggak ada dana itu alhamdulillah. Kok kelebihan dana itu parah Pak. Lampu hias itu apa lampu hias? Zaman Rasulullah SAW itu beliau mampu, beliau Nabi seorang Rasul itu masjidnya sederhana, lebih sederhana daripada Nurul Huda. Karena apa? Nggak punya pintu. Ya, masjidnya itu hanya semacam ya pohon kurma yang ditebang atasnya, kemudian daun-daunnya dipakai untuk atap, bawahnya belum disemen, disemen. Jadi orang masuk sholatnya pakai sandal, nggak ada karpet. Ini karpet empuk kayak gini nggak ada, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, udah sholat. Makanya beliau kalau hujan seperti ini, ya beliau itu sujud, kadang-kadang tanahnya itu basah sebagaimana pada malam Lailatul Qadar, malam 21 Ramadan, diriwayatkan bahwa beliau sujud di atas tanah yang basah karena gerimis seperti ini. Ini tanda Lailatul Qadar. Ini kalau Ramadan. Kalau Dzulhijjah bukan Lailatul Qadar. Itu begitu para hadirin. Jadi beliau itu sederhana, sampai-sampai kambing bisa masuk. Diriwayatkan bahwa beliau suatu ketika lagi sholat, ada anak kambing lari, maka beliau langsung menempel perutnya ke tiang depan gitu, supaya kambingnya itu lihat belakang dia. Nah, itu menunjukkan bahwa ya sederhana banget. Walaupun beliau bisa beli karpet, bangun dengan bangunan yang indah. Ada rahimakumullah. Dalil kedua yang melarang kita menghiasi masjid adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Maliknya ini tidak masuk Islam. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Abbasnya masuk Islam walaupun terakhir. Ibnu Abbasnya Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, dua-duanya Islam. Kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Maliknya tidak masuk Islam. Istrinya namanya Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini menikah dengan Malik,
ya, Muslim orang Ansor, datang Rasulullah SAW ke Madinah, beliau masuk Islam, ya, tapi suaminya nggak mau pergi ke Syam, kemudian murtad atau bagaimana, meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam, anasnya jadi anak yatim, maka diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 10 tahun sudah menjadi murid Nabi Muhammad, membantu kegiatan-kegiatan, membantu keperluan Rasulullah sampai 10 tahun. Maka beliau tulisan hadisnya sangat banyak sekali, puluhan ribu hadis, karena selalu mulazamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Apa artinya? Tidak akan tiba hari kiamat sampai manusia bermegah-megah dalam membangun masjid. Jadi memang itu sudah takdir Allah. Kalau enggak ada masjid yang megah, kiamatnya enggak datang-datang, Pak. Jadi itu memang untuk mempercepat hari kiamat, atau minimal tanda hari kiamat pertengahan. Jadi kiamat itu ada 3 tanda. Tanda kecil seperti meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya matahari, bulan yang terbelah dan lain-lainnya, meninggalnya Nabi, ya, itu termasuk tanda-tanda kecil. Kemudian ada tanda-tanda pertengahan seperti perang antara Iran dan Israel, antara Rusia dengan Ukraina, ya. Ini sudah ada tanda-tanda hari kiamat. Kiamatnya kapan? Kalau Israel sudah nggak ada kiamat. Selama Israel masih ada, berarti belum kiamat. Ya, apakah perang nuklir atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi banyak orang mengatakan antara Iran dengan Israel ini banyak umat Islam yang berpecah belah menyikapinya. Ada yang pro dan kontra. Ya. Tetapi sebagian ulama yang sahih, yang lurus mengatakan kita enggak mendukung semuanya. Kita tidak mendukung semuanya. Biar aja mereka tengkar sendiri. Ya, Allahumma azhiniz zalimina bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin. Biarlah orang zalim dengan orang zalim tengkar sendiri. Sebagainya dalam politik di Indonesia, orang zalim sama orang zalim sekarang tengkar sendiri. Tetapi kita umat Islam yang lurus, yang sunnah, ini kemudian mohon kepada Allah agar keluar dari presidensi itu dengan selamat. Karena memang Israel membantai umat Islam di Palestina, ribuan orang dibunuh. Sama Iran juga membantai umat Islam Ahlussunnah di mana? Di Suriah, di Irak. Bahkan kata, saya baca tadi malam, kata orang-orang yang tinggal di sana lebih banyak yang dibunuh Iran daripada yang dibunuh oleh Israel di Palestina. Irak, Suriah, Yaman, ada 3 negara. Ada 3 negara yang dibantai oleh proksinya Iran. Maksudnya kayak Hizbullah, kayak Houthi dan sebagainya, yang itu membantu umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah karena hanya beda keyakinan. Dalam Islam para hadirin rahimakumullah, kita tidak menyerang, kita tidak musuh orang karena agamanya berbeda. Tidak masalah orang beragama Nasrani, beragama Yahudi, nggak masalah. Ya, dengan orang-orang Nasrani nggak masalah, dengan Eropa nggak masalah, dengan Australia nggak masalah, dengan Cina, dengan Korea, dengan Vietnam, dengan nggak masalah. Yang masalah itu kalau mereka sudah mulai menyerang, membantai, membunuh, itu masalah, harus dilawan. Begitu juga hanya perbedaan madhab nggak masalah, ada Sunni, ada Syiah, nggak masalah. Tetapi kalau sudah mulai menyerang, membunuh, membantai, ya itu yang masalah. Jadi orang salah paham, ini karena perbedaan madhab sehingga menjadi perpecahan, menjadi memusuhi. Enggak. Ahlussunnah wal Jamaah itu menghormati perbedaan pendapat selama tidak menyerang, selama tidak membantai, selama tidak membunuh, enggak masalah. Walaupun kafir enggak masalah, hidup damai. Tapi ketika orang itu kemudian membunuh karena beda agama, menyerang karena beda agama, karena fanatik madhab,
Itu yang harus kita lawan. Sama, kenapa orang Israel membunuh orang Palestina? Karena menganggap Israel adalah paling unggul, kan gitu, ras yang paling unggul, ya, dan mereka ingin mendirikan Israel Raya antara Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Makanya benderanya ada 2 warna biru, makanya 2 sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat yang ada di Irak. Mereka membuat kuil Sulaiman, menghancurkan Masjidil Aqsa. Ini kan berbahaya. Jadi udah masuk ke politik, masuk ke kekuasaan, itu udah bahaya, Pak. Menghancurkan orang-orang Islam, bukan hanya orang Islam, orang Nasrani pun dihancurkan. Musuh kemanusiaan benar. Tapi jangan lupa juga bahwa di sono ada sebuah negara yang dulunya mayoritas Ahlussunnah, kemudian karena minoritas Syiah berkuasa membantai mereka. Dulu ada namanya negara Sofawi. Negara Sofawi itu adalah negara yang dulu adalah bermadhab Syiah, ya. Sofawi itu pengajian, kemudian punya kekuasaan. Dulu Iran itu Ahlussunnah wal Jamaah, itu dibantai habis umat Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga sekarang jadi minoritas 40%, padahal dulu 80%, 90%. Sejarah mengatakan seperti itu, ya. Termasuk mamanya dulu Turki Utsmani, ya, itu kepengen membuka Wina, membuka Eropa, enggak jadi gara-gara diganggu oleh daulah Sofawi. Sofawi itu daulah negara zaman dahulu yang kemudian, ya, turunannya sampai sekarang di Iran itu, para doakemakula. Jadi sebenarnya ini perang kepentingan, Pak, perang kepentingan. Bukan karena Masjidil Aqsa, bukan karena Palestina, perang kepentingan. Cuma kebetulan yang diserang Israel, atau Israel nyerang Iran karena ada reaktor nuklir di situ, ya, menyerang duluan. Karena kalau nggak diserang duluan itu membahayakan Israel dan Amerika. Serang dulu, Amerika nyerang lewat Israel. Nah, begitu para hadirin. Umat Islam berada di tengah-tengah. Laha ula wala, tidak ke sana, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dia tengah-tengah. Ihdinas siratal mustaqim, pertengahan. Tidak bela itu, tidak bela ini, karena semuanya nggak benar itu. Ya, umat Islam menunggu waktunya bagaimana, ya, tepat. Makanya umat Islam diem, ya, diem, maksudnya Ahlussunnah diem melihat suasana seperti apa. Ya, hadirin rahimakumullah, biarlah mereka berperang satu dengan yang lainnya, tapi mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina itu bisa tetap merdeka. Mana yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Tapi yang jelas ini termasuk kemenangan orang Palestina. Kenapa? Karena Israel lupa menyerang Palestina karena disibukkan dengan perang itu. Itu seakan-akan ini skenario Allah SWT untuk membebaskan Palestina. Saya masuk kembali ke sini bahwasanya tidak akan datang hari kiamat sampai orang, ya, bermegah-megahan dengan masjid, ya, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Pertengahan terjadinya perang, pembunuhan ada di mana-mana, perang nuklir, ya. Kemudian salah satunya adalah, ya, berbangga-bangga dengan masjid, berbangga-bangga, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ini tanda-tanda hari kiamat. Di dalam Anul Ma'bud juga disebutkan bahwa maksud hadis di atas adalah manusia saling berbangga-bangga dengan bangunan masjid dan mengatakan, ini masjidku lebih tinggi, masjidku lebih megah, masjidku lebih mahal, lebih luas. Sudah bangga, Pak. Bangganya bukan karena banyaknya jamaah, tapi bangganya karena megah dan bangunan itu, Pak. Itu bahaya. Termasuk makanya kalau kita telusuri pernikahan, Pak, pernikahan sekarang itu, ya, kalau bisa kita hindari, Pak. Kalau orang menikah itu tujuannya bukan menikahkan anaknya aja sekarang, Pak. Tapi sudah mulai ke bangga, loh yang saya undang 1000 orang, ya, di gedung yang paling mewah, yang datang para pejabat-pejabat. Wah, itu sudah begitu dan niatnya sudah salah, Pak. Atau bahkan sisi ekonomi, kalau saya ngundang ini, saya modalnya 100 juta, 200 juta, nanti baliknya 500 juta. Makanya diundang itu orang-orang yang punya duit,
yang nggak punya duit nggak diundang, yakin deh para pemulung, ya, tukang bakso, tukang sate, ya yang di jalan-jalan itu nggak akan diundang. Yang diundang itu nih yang rumahnya punya mobil, nih tokoh ini, supaya apa? Supaya memberi amplopnya gede sehingga balik modal. Nah, ini udah salah niat. Pernikahan walimah yang sebenarnya bagus niatnya, ya, untuk menikahkan anaknya, ya, kemudian mensosialisasikan pernikahan itu kepada orang banyak, menjadi bahan bangga-banggaan, ya. Makanya walimah yang jelek itu, yang buruk adalah di mana tidak ada orang miskinnya. Orang miskin masuk, mana undangannya nggak boleh. Itu bahaya, nggak boleh, itu dilarang dalam Islam, Pak. Kalau walimah itu kan artinya makanan, sudah semuanya masuk aja, yuk masuk makan bersama, namanya pesta. Nah, ini sudah menyeleweng dari tujuan. Termasuk masjid juga gitu, masjidnya itu untuk sholat berjamaah, untuk pengajian, malah megah-megahan loh masjidku yang bagus. Memang satu sisi kita bangga ada satu orang bangun di mana Surabaya, yang satu bangun di Jawa Tengah, yang satu bangun di Jawa Barat, satu orang sekarang, Pak. Cuma harus diluruskan niatnya. Maka perlu kita dekati orang kaya. Pak, Bapak mau masjid, ya mesti konsultasi dulu dong, ya. Bangun masjid, ya silahkan, uangnya berapa 7 miliar. Masjid besar boleh, Pak, tapi jangan yang mewah-mewah, Pak, ya. Biasa aja. Terus uang selanjutnya untuk fakir miskin, untuk wakaf, untuk apa, ya, untuk kegiatan masjid, ya. Jangan untuk bangunan saja, kecuali mau kualitas bangunan yang bagus, itu lain cerita. Tapi kalau hiasan-hiasan itu nggak bagus, Pak, ya. Berkata Ibnu Ruslan, hadis ini terdapat mukjizat yang jelas terhadap kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu salah satu tanda hari kiamat di akhir zaman, ya. Baik, adik rahimakumullah, ya. Dalil ketiga, sebelum saya menjelaskan dalil ketiga, Masjid Madinah itu dulu terjadi masalah, Pak. Pada zaman Khalifah atau Khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu sudah disampaikan para ulama. Sekarang Masjidil Haram sama Masjid Madinah itu, kata mereka waktu itu berapa ratus abad yang lalu, ya, bahwa, ya, Masjid Madinah dan Masjidil Haram ini menjadi bahan mainan para penguasa. Bahan mainan para penguasa untuk bangga, menjadi kebanggaan dan arti kata supaya orang simpatik kepada dia, kayak bahan untuk politik kampanye. Sama, Pak. Sekarang kalau kita bicara masalah kampanye, Pak, bukankah para caleg dan pileg, ya, calon legislatif dan calon pemimpin itu, ya, calon-calon pemimpin, calon-calon gubernur, calon-calon bupati, calon-calon legislatif itu kan kalau kampanye baik-baik, Pak. Itu ada itu orang yang datang ke masjid itu pada sholat Jumat itu, Pak, saya dapat bocoran pengumuman para jamaah, mohon jangan beranjak dulu, ini ada calon kelurahan, calon apa namanya, lurah atau calon camat atau apa lupa, calon bupati, ini mau bicara 5 menit saja. Nah, dengar itu, Bapak sekalian, nih saya kepingin maju jadi calon bupati atau wakil bupati, mohon ya dipilih saya, ya, seolah-olah saya kembangkan kabupaten ini dengan baik. Udah selesai, mohon doa restunya, bahasanya mohon doa restunya gitu aja. Ini ternyata terpilih, Pak. Saya dapat bocoran, masjid dapat berapa? Masjid dapat 15 juta atau berapa. Kan baik, Pak. Artinya memang begitu kampanye itu. Jadi memberikan, bahkan masjid ada yang diberi karpet, Pak. Bapak sekalian, tolong pilih saya, ini saya beri karpet hijau baru. Ini karpetnya, ini ya iuran dari jamaah kan ini. Tapi ternyata itu nggak terpilih, diambil lagi karpetnya. Kalau ini nyatanya bukan deh, karena nggak diambil lagi. Itu alhamdulillah beri uang terpilih, jadi uangnya nggak diambil lagi.
Artinya Pak, tidak mesti orang berbuat baik itu kelihatan baik itu tujuannya baik. Ya. Tidak mesti orang nyumbang, infak, beri hadiah, beri makan sama orang belum tentu baik. Karena ada niat di balik itu. Kan gitu. Termasuk bangun masjid, tidak mesti baik niatnya. Ya. Begitu para hadirin rahimakumullah. Jadi ada yang niatnya tadi bangga. Makanya dalam surat Al-Hadid, surat besi, surat ke-58 ya. 57 ayatnya 20. Dunia itu ada 5. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu annamal hayatud dunya la'ib permainan, walahun sendagura, la'ibun walahun wa zinatun perhiasan, hanya menghiasi wajahnya, menghiasi dirinya, menghiasi masjid, wa zinatun wa tafakhurun bainakum agar bangga fil amwali wa aulad, saya punya uang banyak ini, saya punya anak banyak, pengikut banyak, wa takatsurun fil amwali wal aulad, ya memperbanyak anak dan harta. Bahkan mohon maaf haji pun sekarang haji bangga-banggaan. Ada itu saya dapat WA dan itu kisah nyata pada tahun ini, tahun kemarin saya lupa, bahwasanya ada orang berniat haji, saya hari ini mau haji dan mau menyewa hotel yang paling mahal dan saya mau naik pesawat yang paling kelas bisnis atau kelas apa itu, kelas bisnis yang paling mahal. Kenapa? Dan saya akan menyewa atau masuk ikut travel yang paling mahal. Kenapa alasannya? Kan boleh kan kita beribadah nyari sesuatu yang enak, ya kan nggak dilarang kita beribadah dengan nyaman, dengan itu yang diucapkan dia seperti itu. Apa yang terjadi pada hadirin rahimakumullah? Baru naik pesawat dari Soekarno Hatta itu namanya tidak ada, ya akhirnya dia ditinggal bapak di pesawat berikutnya aja ya katanya. Lah dia kaget padahal sudah pesan pesawat yang bisnis itu, kelas bisnis macam. Akhirnya dia ditaruh di pesawat kelas ekonomi sama jamaah-jamaah haji yang lain yang dari kampung-kampung itu sempit gitu, kelas ditaruh di tengah itu, badannya besar kan, susah itu naik pesawat tuh di tengah itu, mau ke sana susah, mau kiri susah, kapok mau kapan. Itu dia bilang mungkin ini cuma di pesawat aja, tetapi ternyata pesawatnya langsung ke Jeddah, nggak langsung ke Mekah atau ke Madinah, mampir dulu ke negara mana, di pingpong transit mana, dia stres dia. Nah, setelah itu sampai di hotel sama kasusnya, dia tidak terdaftar di hotel itu, padahal udah pesan lama itu, mungkin travelnya yang salah atau gimana, pokoknya qadarullah begitulah. Akhirnya dia ditaruh di tempat penampungan sementara. Niatnya yang buruk kayak gini, akhirnya dia tobat kepada saya, niatnya udah nggak bener. Dikira kalau punya uang bisa ngatur segalanya, yang ngatur itu Allah, bukan kami yang punya uang. Begitu tegurannya. Makanya yang haji yang umrah hati-hati Pak ya, karena itu tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat, kelihatannya ibadah, bangun masjid kelihatan ibadah, tapi niatnya apa ya? Kalau niatnya bangga-bangga itu musibah. Lihat di sini, Aisyah mempunyai kain penutup untuk menutupi rumahnya, kain penutup, kain sekarang di rumahnya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, ambillah penutup itu, singkirkan, sungguh gambarnya telah mengganggu sholatku. Korden Pak, korden atau pintu atau tembok yang banyak gambarnya, ganti kordennya dengan korden yang tidak ada motifnya, tidak ada gambarnya, polos. Rasulullah, berarti Aisyah itu ya seorang perempuan biasanya suka yang ada gambar-gambarnya, ya ada macam-macam kayak batik itu, apa namanya, baju batik itu kan banyak gambarnya, banyak. Rasulullah, ini ganggu, ganti yang lain, kata Rasulullah. Hadis itu menunjukkan bahwa kain penutup bergambar milik Aisyah yang dipasang di dinding rumahnya
diperintahkan Rasulullah untuk dilepas dengan alasan mengganggu kekhusyuan sholat. Bagaimana dengan tulisan-tulisan yang ada di masjid ya. Dan sekarang ini ada tulisan di atas gimana ya? Nah ya saya tahu ini kan karena naruhnya di atas, nggak mungkin orang sholat Allahu Akbar ya qawi ya masjid, nggak mungkin kan, mesti di depan Allahu Akbar. Nah, boleh juga, tahu alasannya. Nggak apa-apa ya di atas, yang penting tidak mengganggu khusyukan sholat kan gitu ya, dimaklumin lah ya. Tapi kalau tidak ada kaligrafinya juga nggak apa-apa kan. Tidak apa-apa, nggak mengurangi keindahan, tapi nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu sholat ya. Nah, ini kan mengganggu khusyukan karena kayaknya di depan Pak, seperti orang sholat di depan televisi, kemudian ada sepak bola antara Indonesia dengan Cina 1-0, tapi giliran ke Jepang 6-0 memaluin. Walaupun begitu dia masuk keempat, apa namanya, periode keempat, diusah atau tidak nggak tahu ya. Nah, ini bola itu ganggu orang sholat berarti. Ada orang lagi Allahu Akbar. Wah itu lagi mulai sepak bola, oh gol, dia sholatnya cepet banget, langsung lari, langsung duduk sama teman-teman. Astagfirullah. Ya Allah, ada itu Pak yang kayak gitu, langsung lari ketemu, gimana gini gol atau enggak? Sholatnya yang tadinya mestinya 4 rakaat itu atau isya itu cepet banget Pak, butut, yang penting salam udah langsung. Nah itu ganggu Pak. Jadi enggak kain, enggak sepak bola, enggak kaligrafi, pokoknya ganggu tidak boleh. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis keempat, langsung bahasa, langsung terjemahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri untuk sholat di kain yang bermotif yang bergambar ya? Enggak. Lalu beliau melihat kepada motif tersebut. Setelah selesai sholat maka beliau bersabda, bawalah kain ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah, maksudnya tukang jahit pada zaman Rasulullah, dan bawakan untukku baju yang polos, karena baju itu melalaikanku dari khusyuan sholat barusan. Jadi dari sini Pak disunahkan kalau sholat bajunya polos, tidak bermotif. Batik, sebenarnya batik itu hanya untuk walimah aja, walimah ya, walaupun motifnya nggak jelas, tapi kan minimal ada gambar-gambar. Orang kalau dari belakang itu melihat ini gambar apa sih, kayak ada buto, kayak ada kembang-kembang, ada apa. Nah itu juga kadang-kadang mengganggu, tapi masih lebih ringan daripada tulisan Gojek, Go apa, GoFood, ada PT apa, ada partai apa generasi apa, ada bahasa Inggris lagi apa gitu. Kata-kata mutiara, walaupun kata-kata mutiara tetap aja nggak boleh Pak. Yang jelas orang yang di belakangnya pasti baca, iya kan? Walaupun masjidnya bersih, nggak ada apa-apa, tapi kalau jamaahnya pakai kaos ya sama aja. Ini perhiasan yang berjalan-jalan tuh. Ya. Nah itu para hadirin ya. Ya. Sarung bermotif, sarungnya semuanya bermotif deh. Gajah duduk, makanya kalau bisa capnya itu jangan taruh belakang, di atas atau ditaruh di balik. Itu diusahakan capnya gajah duduk, gajah berdiri, kemudian apa itu daun atau apa wadimor dan sebagainya itu di balik. Karena kampanye juga itu Pak, promosi itu. Tahu itu pembuat sarung itu tahu pasti jam itu kalau sholat lihat bawah, makanya tahu di bawah wadimor, ya. Gajah duduk, kembang atau bunga atau apalah itu ya. Itu promosi ya, ada unsur bisnisnya. Makanya jangan kalau pakai, kalau bisa, kalau kan kadang-kadang nggak sengaja ya,
capnya itu ditutup atau di atas. Kalau sarung sih saya lihat masih wajar ya, orang nggak akan memaksakan sarung, walaupun sebaiknya sarungnya juga nggak bermotif. Saya juga bermotif atau tidak. Nah, gitu para hadirin ya. Kalau loreng-loreng sih nggak apa-apa. Ya. Ada lagi makulah. Terus yang terakhir adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merintahkan untuk membangun masjid dan berpesan kepada jamaah jadikanlah masjid sebagai tempat berteduh masyarakat dari guyuran hujan. Tadi hujanan, dan jangan sekali-kali kalian hiasi sehingga menjadi fitnah bagi masyarakat. Bahkan kemarin saya dapat postingan itu ada orang rumahnya sengaja dibuka untuk umum supaya orang-orang yang kehujanan masuk ke dalam rumahnya, bukan rumah tertutup, rumah terbuka kayak parkiran besar itu, masuk. Subhanallah, itu rumah loh, bukan masjid loh Pak. Kemudian ternyata orang yang karena hujannya deras lama itu datanglah Gojek, GoFood dan sebagainya bawa makanan. Makanannya ternyata bukan untuk tuan rumahnya, makanannya ternyata untuk orang yang berteduh di bawah tuan rumah. Ini makanan pesanan kamu, masya Allah, tuan rumahnya malah nggak makan. Maksudnya baik, maksudnya. Jadi rumahnya dipakai untuk orang-orang yang berteduh. Apalagi masjid. Makanya banyak masjid Pak Baridul yang perlu dicontoh itu ada jamaah datang berteduh, ditanya mau kopi atau mau teh Pak. Subhanallah, bagus itu Pak. Saya kurang setuju ya, bukan kurang setuju, masih apa ya, masih berpikir ya orang yang mengatakan tidak boleh umpamanya dana masjid untuk apa kegiatan kurban, untuk kegiatan macam-macam, kan bukan kepentingan masjid. Sekarang orang yang berteduh itu kepentingan masjid enggak? Itu kan pribadi. Dia datang kemudian nginep di situ atau bahkan bersenderan HP. Kenapa kita menggunakan uang masjid untuk memberikan dia teh, kopi? Kepentingannya apa? Kan enggak ada kepentingan langsung. Ya, cuman kita sampaikan bahwa itu kepentingannya untuk dakwah, untuk syiar Islam, untuk apa ya, ta'liful qulub, agar orang tertarik di masjid. Jadi nggak apa-apa kalau Nurul Huda itu kemudian menyediakan teh dan kopi, sudah Pak ya, ya teh dan kopi, kalau perlu snack Pak, ya. Cilok, apa dimsum itu nggak masalah kalau ada kelebihan dana orang-orang yang datang ke hujan. Cuma masanya ini masjidnya di perumahan paling pojok Pak, nggak ada orang Gojek lewat sini kan, kecuali masjid Syuhada yang di samping Masjid Putih itu bagus, itu orang ya mampir diberi makanan dan minuman bagus ya. Ada beberapa masjid seperti itu Pak, menjadi tujuan orang istirahat. Bahkan ada yang kemudian diberi kasur, nih mau tidur di sini Pak, gratis sekeluarga, itu bagus, khidmat. Memang tidak ada kepentingan masjid langsung, tapi kepentingan ke depan untuk syiar Islam, jadi dibolehkan. Karena masjid bukan untuk sholat saja, untuk pengajian, untuk dakwah, untuk Islamic Center. Nah, itu perlu ditiru Pak, seperti itu. Makanya Nurul Huda ini dianggarkan untuk ta'liful qulub, orang-orang seperti itu, untuk berteduh masyarakat dari guyuran hujan, kata Umar bin Khattab ya. Bagus Pak. Iya, di masjid-masjid lain, kalau di masjid ini kan terbuka umum kan. Iya, kalau bisa itu kan karena kasusnya ada orang di masjid kemudian nyuri jam, nyuri amplifier, nyuri apa, itu kasusnya di situ ya. Makanya digembok, kan salahnya masyarakat juga. Tapi ya kita harus pertengahan lah, jangan terlalu digembok semuanya. Digembok itu yang penting-penting aja. Kalau yang nggak ada barang mewahnya, nggak ada barangnya, buka aja. Itu Pak, memang masjid harus gitu, harus digembok yang barang-barang yang berharga ya. Iya, amal dicuri kan, digembok aja dicuri Pak, gimana nggak digembok? Memang kita itu maunya baik, tapi ada masyarakat yang nggak baik juga ya. Dan ke-6,
Kata Abu Darda, jika kalian memperindah mushaf Al-Quran dan menghiasi masjid kalian, maka celaka kalian. Sekarang mushaf bukan hanya masjid, mushaf. Ya Allah, saya kadang ini mushaf bagus, mushaf itu dihiasin dengan kertas yang meling-meling, kemudian nanti ada apa, itu mahal dijual Pak. Orang yang nggak paham beli, bilang untuk apa beli kayak gini, ini bisnis. Mushaf itu yang biasa aja, yang sederhana. Banyak orang sekarang tertarik dengan mushaf gitu, kan bisnis. Maka menghiasi mushaf dan masjid-masjid ini termasuk sesuatu yang dilarang. Ya. Apalagi kalau ada unsur bisnisnya. Ya, walaupun maksudnya bagus ini biar orang awam bisa baca ini, tapi kadang-kadang berlebihan harganya. Nah, itu yang kadang-kadang sekarang mushaf kok mahal banget. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kalau menghamparkan karpet yang bagus, memberikan penerangan yang cukup sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat setempat, maka ini dibolehkan selama tidak sampai berlebihan. Intinya itu tidak berlebihan Pak. Makanya lampu-lampu biasa, jangan lampu yang hiasan itu manfaatnya sedikit ya. Cuma untuk hiasan tapi manfaatnya sedikit. Hadirin rahimakumullah, ini ada dalil dari Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Indah itu tidak mesti mahal. Itu ada orang artis yang baru saja nikah dengan konglomerat, itu tasnya aja 1 miliar. Dia sekarang udah bawa tas bermerek 1 miliar. Ngapain tas 1 miliar? Kan kurang kerjaan tuh Pak. Tas itu ya 50.000, 100.000. Kita pertengah aja, nggak terlalu jelek, 200.000 lah. Tas 1 miliar. Memang orang sekarang itu nggak jelas kayak gitu. Kecuali tas yang di dalamnya ada ada komputer, ada parasitnya, ada apanya. Kayak jam kok 5 miliar itu untuk apa? Kecuali jam yang ada cerut bisa orang naik. Jam yang canggih itu boleh 5 miliar. Orang sekarang anak-anak fungsinya itu nggak ada, maksudnya nggak ada fungsinya. Ya, mahal-mahal nggak ada fungsinya. Hadirin rahimakumullah, ya ini banyak sekali ini. Innal mubadzirina kanu ihwanas, mubadzir itu temannya setan. Maunya bangun masjid tapi justru malah banyak setannya karena mubadzir uangnya. Di samping-samping banyak penduduk yang susah makan, masjidnya mewah, kan nggak bener Pak. Masjidnya mewah tapi penduduk sekitarnya miskin. Nah ini yang baru pertama. Yang kedua, hukum menulis kaligrafi di masjid hampir sama ya. Kaligrafi itu dibolehkan, tetapi kalau bisa jangan di depan orang sholat ya. Untuk keindahan yang ini indah lah, nggak masalah di atas ya. Yang mana? TV. Makanya TV-nya dari atas kan. Nah yang salah yang sholat. Kalau bisa TV-nya dimatikan ketika sholat. Ada berapa masjid yang TV-nya besar di sini Pak. Saya setuju itu, tapi dimatikan ketika sholat. Ketika taklim nggak usah lah ceret, bawa ini ceret susah nih Pak. Langsung TV disorot dari mana gitu, pakai kabel TV smart itu Pak. Tapi di sini kan terlalu kecil. Itu ada berapa masjid yang saya kunjungin, saya kajian itu enak banget. Pakai smart aja set, nggak usah pakai kabel, nggak usah pakai ceret, besar di sini. Kalau pas taklim bagus, pengumuman apa, penyembelihan hewan korban itu di situ semua. Tapi ketika sholat dimatikan. Karena nggak dimatikan, itu mengganggu orang sholat begitu aja. Oh iya, makanya dimatikan waktu sholat Pak. Nah itu waktu sholat kalau lihat berarti lupa mati. Ya begitulah intinya seperti itu ya, bahwa ya mungkin bagus tulisannya ayat kursi bagus, tapi kalau ganggu jadi nggak bagus Pak. Jadi baik itu
bagus itu belum tentu baik gitu loh. Bapak baca Al-Quran tapi di toilet, baca Al-Quran di toilet. Hukum masang gambar di dalam masjid, ya nggak boleh masang gambar ketua DKM-nya, gambar kiainya, karena ada saya masuk suatu masjid ada gambar kiainya, pendirinya, dan tidak boleh masang gambar presiden dan wakil presiden, nggak boleh, karena ini bukan wilayah negara Indonesia. Masjid itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh masang gambar presiden dan wakil presiden, nggak boleh. Tapi kalau masang lafzul jalalah Allah boleh, ya, karena masjid milik Allah. Ada yang mengatakan nggak boleh di sampingnya Muhammad, ada masjid itu, wah nggak boleh itu, masa di sini Allah jangan Muhammad, berarti menyamakan Allah dengan Muhammad, itu seliro. Menulis ini Allah Muhammad bukan berarti Allah itu sama dengan Nabi Muhammad. Ini maksudnya ini asyhadu alla ilaha illallah, ini asyhadu anna Muhammad Rasulullah, begitu maksudnya. Kalau nggak boleh nulis di samping, di Quran itu banyak kok Allah wa rasuluhu, lah kan di samping. Karena yang berpikirnya itu sempit gitu ya. Sampai kemudian loh kenapa ini Muhammadnya diambil, kata Ustadz itu ya nggak boleh menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Gimana, itu kan cuma tulis. Salah paham Pak. Coba Pak buka dalam Al-Quran, kan ada Allah wa rasuluhu. Apakah disamakan? Kan enggak. Maksudnya Allah itu ya itu penciptanya, Nabi Muhammad rasulnya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, bagusnya kayak gini Pak, kosong seperti itu ya. Yaitu intinya, jadi gambar itu tidak boleh gambar manusia, tapi kalau lafzul jalalah dibolehkan dan boleh dipasang di sampingnya lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu Pak kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya buatkan ringkasannya di sini ya, di rahimakumullah. Apa sih hikmahnya kita dilarang untuk masjid ini agar tidak mengganggu khusyukan sholat ya. Itu satu, memalingkan perhatian jamaah. Yang kedua, menjaga masjid dari riya dan pemborosan ya. Jadi pertama agar khusyuk sholatnya, kedua menjaga masjid dari unsur riya dan pemborosan ya. Bermegambahan itu boros, itu dilarang dalam Islam. Yang ketiga, meneladani kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, fokus pada ibadah bukan bangunan. Namanya Pak konten, bukan apa Pak? Halo Pak? Packing, bukan tampilan luar tapi tampilan dalam konten bukan casingnya ya. Sekarang itu hampir semua zaman sekarang itu lebih banyak penampilannya ditampilkan, bukan hatinya, bukan dalamnya. Yang kelima, menjaga harta umat dari pemborosan yang tidak prioritas kegiatan dakwah, pendidikan atau bantuan fakir miskin. Itu lebih baik daripada marmer dan ukiran mewah. Itu pada rahimakumullah ya. Ini fokus pada penghidupan masjid melalui ibadah dan ilmu, kajian-kajian dihidupkan daripada bangun masjid tapi nggak ada kajiannya ya. 6. Menjauhkan masjid dari kesan seperti tempat pamer atau wisata. Iya, tempat wisata sekarang masjid-masjid itu. Masjid ada tempat takzim dan ibadah, bukan objek wisata arsitektur yang menjadi pusat selfie atau turis. Benar sekarang ini selfie dan turis. La ilaha illallah. Yang akhir, saya kira itu Pak Rinokimaulah 6 poin ringkasan daripada kajian kita. Masih ada waktu sebelum kita sarapan bersama. 1-2 orang pertanyaan. Ada yang bertanya Pak? Mana tadi? Silakan Pak. Pak Fatah ya, Pak Fatah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan grafik dan tertarik dengan tanda-tanda. Ya. Ulama, komite ulama yaitu Pak Tawa Al-Lasna Daimah memutuskan
Iya. memutuskan bahwa tidak diperkenalkan masjid itu menghias dan tidak diperkenalkan untuk membuat tulisan-tulisan di dinding karena kekhawatirannya takut Al-Quran itu didustakan. Iya. Terus yang tanda-tanda hari kiamat yang saya baca itu tanda-tanda hari kiamat bahwa tanda-tanda hari kiamat Al-Quran itu akan punah. Akan punah ya. Diangkat sama Allah karena yang diri Al-Quran itu adalah Allah. Ya. Jadi Al-Quran dan hati dan dada manusia ya, itu akan lupa dengan Al-Quran. Ya. Tanda kiamat, ya, tanda kiamat itu masjid-masjid segala macam itu maka itu tinggi. Pada tanda kiamat Al-Quran hilang yang saja kembali ke Allah. Itu bosan. Jadi Pertanyaannya? Apakah benar pembentuk ulama seperti itu tidak diperbolehkan menulis di dinding karena itu pendustaan nanti mulai Al-Quran. Terima kasih. Baik Pak. Ada yang lain Pak? Tadi yang belakang nggak jadi ya? Cukup ya, karena mau makan ya. Ya. Ya, memang sudah bel, jadi nggak fokus dan nggak apa-apa. Ini saya jawab singkat. Nggak usah lajnah daimah atau istilahnya itu perkumpulan ulama di Saudi Arabia. Harus itu kan hadisnya baru saya bacakan. Bahwa salah satu tanda kiamat itu menghiasi masjid. Baru saya kita bacakan tadi hadis Abu Hurairah, Ibnu Abbas ya, hadis Ibnu Abbas, hadis Anas bin Malik, ya, hadis Aisyah itu menunjukkan bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah menghiasi masjid. Masjid itu di akhir zaman itu ada masjidnya tinggi-tinggi megah-megah tapi kosong dari pengajian, jamaahnya cuma 1-2 ya. Kemudian yang kedua banyak mushaf-mushaf yang indah-indah, yang berwarna, yang macam-macam tapi nggak dibaca. Ya, banyak yang sudah tidak bisa baca Al-Quran. Jadi Al-Quran bahkan sekarang Pak, mungkin orang banyak menghafal Al-Quran sudah bagus ya, tapi nggak paham isinya. Kan gitu, itu tanda-tanda hari kiamat. Banyak orang yang pintar ceramah, pintar ngomong, tapi ilmunya tidak ada. Itu semuanya prediksi. Jadi sebagai Rasul dan para sahabatnya nanti akan datang orang yang kathura khutobaukum, banyak pandai berorator, pandai berbicara di depan mimbar, tapi sedikit ahli fikihnya, sedikit yang ahli ilmunya. Bahkan sekarang penceramah-penceramah dari para artis itu jauh lebih disenangi daripada ya, penceramah-penceramah yang punya ilmu. Kenapa? Ya tadi karena pinter bermain kata-kata dan sebagainya, dia tokoh publik dan sebagainya, sekarang sudah terbukti semuanya. Jadi intinya tanda hari kiamat itu orang hanya melihat casingnya aja, penampilan. Bahkan mobil-mobil sekarang juga begitu, yang penting penampilannya, mesinnya nggak tahu kuat atau tidak kan. Kalau zaman dahulu, kalau saya kan di Toyota lama juga mengisi, banyak orang bilang, Ustadz ini mobil yang gini ini walaupun tua tapi kuat. Sekarang mobil-mobil sekarang itu walaupun bagus casingnya tapi mesinnya tidak kuat dan seterusnya. Jadi hampir sama, mau mobil, mau masjid, mau rumah, mau orang, mau ustadz, mau apa, sama casing semuanya. Ya, zaman casing, penampilan doang, tapi isinya sudah mulai berkurang, kualitasnya berkurang. Itu tanda hari kiamat, begitu Pak ya. Maka jangan terpengaruh dengan penampilan. Ya, tapi ukurlah dengan isi hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amal. Allah itu tidak melihat penampilan Anda, tapi melihat hati dan takwa ilmu kalian. Hadirin rahimakumullah, itu yang barangkali bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan penampilan, kita fokus pada isi, pada konten, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas masjid kita, kualitas ilmu kita, dan kualitas amal kita.
Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.